Pemirsa NTV kembali bersama saya di Dialog Nasional NTV, masih bersama narasumber yang seru-seru menceritakan tentang sejarah media dari masa ke masa. Tadi sudah diajak bernostalgia sama Mas Dedi. Saya mau bertanya sama Pak Abdul Aziz, ini kalau berbicara masalah nostalgia, Bapak kalau misalkan disuruh milih Pak Abdul Aziz, dulu antara koran, radio. Saya milih koran, radio dulu deh, televisinya masih belum muncul. Koran, radio, Anda lebih memilih? Saya tetap koran aja. Kenapa Pak alasannya? Karena memang awal berkarir dari koran itu. Oh begitu. Jadi cinta awal karir ya Pak. Iya. Bener-bener. Saya juga lupa kalau Pak Abdul Aziz ini dosen jurnalistik ya. Oh iya. Memang cintanya memang. Iya, sejak awal memang di koran. Jadi memang dulu sebenarnya kuliahnya itu nggak di jurnalistik. Ya sama lah, juga bukan jurnalistik juga. Iya. Saya satunya di Syariah, yang di S2 di hukum sebenarnya. Baik. Jadi memang sejak SMA sampai awal kuliah itu memang suka di jurnalistik. Sehingga kemudian ketika lulus ada lowongan di media cetak ya kita masuk, ya langsung diterima kan gitu aja. Apa yang menarik Pak di media dari media cetak itu? Selain kalau misalkan diberikan perbandingan media cetak, media televisi ataupun radio, kenapa lebih memilih ke media cetak? Jadi gini, media benar yang sampaikan Mbak Happy tadi, senior saya ini. Jadi memang sejarah dunia, sejarah dunia maupun sejarah Indonesia sendiri itu tidak akan lepas dari yang namanya jurnalistik. Karena jurnalistik itu media tertua, media cetak, media cetak. Dan dulu awal-awal itu fungsi jurnalistik, fungsi media cetak itu lebih pada menyuarakan soal perjuangan. Bayangkan dulu ketika tidak ada media komunikasi apapun, nah para founding fathers kita itu satu-satunya alat komunikasi untuk menyampaikan suara-suara soal kemerdekaan, soal pentingnya rakyat tidak boleh dijajah, soal pentingnya negara merdeka, bangsa merdeka. Itu satu-satunya alat yang digunakan untuk untuk perjuangan. Itu ya jurnalistik itu, media cetak. Media cetak. Sehingga kemudian kita banyak menemukan para founding fathers kita dulu itu luar biasa tulisan-tulisannya. Bagaimana Bung Karno kemudian sampai di dalam penjara pun Bung Karno tetap menyuarakan itu lewat tulisan-tulisannya. Ya, Bung Karno, kemudian Syahrir dan Budi Utomo, semuanya itu hampir menyuarakan soal itu. Pentingnya sebuah bangsa itu merdeka, pentingnya sebuah wilayah itu tanpa ada penjajahan. Itu semua lewat media cetak. Media cetak. Radio belum ono. Iya. Radio belum ada, tapi belum. waktu jadi yang ada itu ya itu. Tahun 45 kan radio sudah muncul Pak waktu RRI. 30-an kita sudah ada media cetak. Tahun 30-an. Cuma kebetulan dulu yang banyak memang orang-orang Tionghoa yang luar biasa memang. Banyak mendirikan percetakan-percetakan. Cuma dalam perkembangannya ketika era pra kemerdekaan itu kan memang media itu lebih banyak menyuarakan soal perjuangan. Perjuangan kemerdekaan. Itu berlanjut sampai sampai era kemerdekaan. Bung Karno dan kawan-kawan itu masih sering memanfaatkan media untuk alat perjuangan. Dan terus sehingga akrab betul Bung Karno dan kawan-kawan itu akrab dengan media, memberikan kebebasan, keleluasan dan lain sebagainya. Tapi dalam perkembangannya di akhir-akhir ternyata Bung Karno juga nggak akrab juga dengan media kan gitu. Merasa risih karena mungkin banyak dikritisi ya. Karena memang media itu kan sejak lahirnya memang untuk kontrol, untuk mengkritisi. Ya. Kalau era perjuangan yang dikritisi itu Belanda, pra kemerdekaan kemudian yang dikritisi ya ini tokoh-tokoh itu, tokoh-tokohnya, kebijakannya. Nah itu merasa nggak nyaman. Nah ternyata juga sama itu masuk di era Orde Baru sama. Pak Harto itu awal-awal akrab banget dengan media, ya kan? Lebih banyak memfungsikan media sebagai media pembangunan. Hampir semua media itu akrab dengan eranya Pak Harto. Mungkin karena terlalu lama, ya akhirnya Pak Harto belakangan sering dikritisi juga
mulai dibredeli sampai habis kalau nggak salah itu media. Bahkan dulu sangat sering tiba-tiba ada wartawan hilang kan gitu ya Mbak ya. Oh iya, banyak saya juga kasus mendengar ya. ya, Ya, seperti Udin itu. itu wartawan Bernas ya tiba-tiba hilang sampai sekarang nggak. Sampai ada kata-kata yang menyuarakan bahwa kalau berani bersuara sedikit hilang sudah, gitu ya Pak ya. Itu juga Seperti itu era Orde Baru. Jadi media ini ya lumayan lah hubungannya dengan kekuasaan, dengan masyarakat itu hubungannya luar biasa. Ya pasang surut. Era Bung Karno awal-awal dirangkul, menjelang Bung Karno jatuh ya dijauhi kan gitu. Pak Harto juga gitu, awal-awal juga gitu. Itu seperti hukum alam ya. Hukum alam kayaknya. Nyaris dulu itu seperti sampaikan Mbak Evi. Media itu cuma satu suara kan, hanya TVRI saja. Tidak ada pembanding kemudian, tidak ada kontrol dari masyarakat, tidak ada kontrol, tidak ada berani media yang melakukan kontrol. Karena kontrol sedikit ya hilang. Hilang orangnya ya hilang medianya kan gitu. iya benar. Zaman Sehingga Orde Baru. nggak ada nyaris. Nah, makanya era reformasi ini menurut saya ini luar biasa sebenarnya pada waktu terutama waktu naiknya Gus Dur jadi presiden, terus kemudian Menteri Penerangannya kalau nggak salah Pak Yunus ya, itu dibuka betul Reformasinya keran dibuka. Demokrasinya juga dibuka. media kemudian banyak bermunculan. Saking dibukanya demokrasi, menjamur. sampai menjamur begitu ya Pak Menjamur Abdul sampai Aziz. sekarang. Hampir semua termasuk radio muncul di mana-mana, televisi muncul di mana-mana, media cetak muncul di mana-mana. Ya sampai sekarang bahkan ada yang kebablasan juga. Kebablasan. Orang menilai ada yang kebablasan. Tapi ya Gus Dur saya ingat waktu itu pernah ditanya bagaimana menyikapi banyaknya media-media yang menjamur nyaris tanpa apa namanya? Filter. Iya tanpa filter ya. Ya tawur lah mungkin. Tapi Gus Dur menjawabnya yang bisa ngontrol di masyarakat sendiri. Masyarakat dikasih banyak pilihan. Bagaimana masyarakat harus cerdas memilih media yang apa namanya? Yang bonafit, media yang betul-betul memberikan fungsi pendidikan, fungsi kontrol dan apa fungsi hiburan di ini itu diserahkan kepada masyarakat sepenuhnya untuk itu. Sehingga tidak perlu pemerintah melakukan pemberedelan kayak Orde Baru di ini. Betul. Berarti memang dengan dibukanya demokrasi akhirnya sampai menjamur sampai saat ini begitu ya Pak Abdul. Iya. Kalau dari Mbak Happy sendiri, kalau sudah dibicarakan sudah menjamur kemana-mana otomatis persaingan ada dari sangat. media cetak. Mungkin dari dulu sebenarnya ada persaingan ya Mbak Happy ya. Mungkin dari dulu media cetak sama media televisi sama media radio juga mengalami persaingan. Cuman yang saat ini di semakin menjamurnya media-media yang bermunculan itu lebih ketat lagi kayaknya persaingannya. Menurut Mbak Happy seperti apa? Iya, ketika saya mulai terjun di dunia televisi tahun 2006 ya, di sana tuh saya mengalami masih liputan menggunakan kaset. Kita bicara tentang ini teman-teman di daerah, kontributor yang ada di daerah ya untuk TV-TV ini. Kami waktu itu kalau liputan tahun 2006 itu mulai tahun sebelum 2006, 2004 gitu. Saya masih jadi stringer. Menggunakan kaset, di mana kaset ini saya harus kirim ke Surabaya atau kirim ke Jakarta itu membutuhkan waktu. Paling cepat itu sehari semalam. Sehingga dunia televisi, pemberitaan di televisi itu sekarang kejadian mungkin besok baru tayang. Kalau radio waktu itu sudah berkembang, saat itu juga bisa. Ya, TV masih sedangkan kayak koran itu juga menunggu besoknya. Sama besok. Ketika lambat laun makin ke sini ternyata memang itu persaingan semakin ketat. Media mainstream, saya bilang media mainstream karena untuk tahun 2006 itu masih medsos sangat jarang banget ya. Benar. Saya sendiri baru ikutan bermedsos ria tuh tahun 2007 ya. 2007 apa 2008 itu. Facebook ya. Masih Facebook ya. Ya, itu pun hanya sekedar untuk memposting foto apa kayak gitu. Ketika sudah mulai bermunculan di mana kita harus kita bagaimana bisa mendapatkan gambar, kemudian bisa kirim cepat, kemudian sampai itu mulai tahun 2007 ya, 2007 2008. Dan dunia pertelevisian waktu itu memang cukup bersaing ya karena memang ada
2 TV berita waktu itu ya, TV biru dan TV merah. Saya dibilangi seperti itu. Sementara untuk yang TV-TV yang multi segmen gitu kan mereka juga tidak terlalu itu. Sehingga lambat laun yang berkembang kok ternyata mungkin ini lebih cepat. Kita menguasai pemirsa yang mereka yang ingin mengetahui pemberitaan secara nasional itu sehingga akhirnya makin kemari ternyata itu semakin berkembang dan kalau boleh dibilang yang tadinya kirim kaset kemudian sudah pakai internet ya sudah mulai ada di Banyuwangi meskipun dengan kembut gitu ya. Karena kita memang harus mengirim file yang besar. Putar otaklah kita di daerah bagaimana ini bisa cepat karena temennya ini udah terkirim saya belum Telat jam aja udah beda tayang gitu ya, beda jam tayang berarti ya. Dan itu jelas dimarahi kita, kamu kok bisa terlambat? Oh iya, sistem pengirimannya yang berbeda. Sampai akhirnya saling ternyata gitu. Dan ternyata kalau boleh dibilang untuk sistem pengiriman berita untuk biar cepat nyampe ke kantor itu akhirnya mulai diikuti oleh TV-TV lain yang akhirnya sekarang ini semakin bersaing. Oh iya cepat seperti itu. Oh iya. Sampai tidak saya tawari ya yang namanya Pak Abdul Aziz. Dipersilakan Mbak Epi monggo. Iya masih pakai masker. Ini emang saya luar biasa ini hari ini saya ngobrolnya santai sekali karena berbicara dengan para jurnalis dan juga wartawan. Ini Mas Dedi, kalau Mbak Happy tadi udah cerita kalau dari zaman ke zaman cara menyampaikan beritanya juga dari yang manual akhirnya sekarang mau pakai VN, pakai WhatsApp aja udah oke gitu ya Mbak Happy. Kalau untuk secara global kondisi media hari ini seperti apa Mas Dedi? Ya, hari ini kita memang dihadapkan pada disrupsi ya, era disrupsi media di mana media mainstream seperti kami di media cetak, baik di televisi, dihadapkan pada tantangan era disrupsi yang semuanya serba cepat. Dengan serba cepat, mudah, biaya murah. Di genggaman, apalagi fasilitas wifi, dimanapun ada. Ya, begitu betul, kan, betul. ponsel, gadget ini dibeli dengan ya cukup bisa mudah untuk didapatkan. Artinya media informasi ini sungguh luar biasa perkembangan cepatnya. Sehingga pada akhirnya kita dihadapkan pada media yang namanya media sosial. Betul. Dan inilah yang masih sampai hari ini kalau menurut pandangan kami masih belum bisa terkontrol dengan baik. Bagaimana masyarakat kita dihadapkan dengan, mohon maaf, dengan seenaknya bisa mungkin mengunggah kondisi situasi di sekitar lingkungannya dengan tanpa harus diverifikasi begitu kan. Sementara kami sebagai wartawan jurnalis media mainstream ini patokannya adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 dan juga ada namanya Kode Etik Jurnalistik. Di mana tidak semuanya harus bisa kita florkan, bisa kita muat seenaknya karena ada batasan-batasan bagi kami teman-teman wartawan, reporter dalam menyampaikan isi berita begitu. Tapi sesungguhnya inilah kenapa hari ini kami teman-teman wartawan baik kami di PWI Persatuan Wartawan Indonesia, di EJTI maupun di AJI itu Dewan Pers saat ini sudah mulai memverifikasi lembaga perusahaan pers termasuk wartawan sendiri yang bertugas persnya. 2 hari yang lalu kebetulan saya sendiri baru saja mengikuti uji kompetensi wartawan UKW yang diselenggarakan oleh Dewan Pers di Banyuwangi. Dan inilah salah satu cara begitu dari Dewan Pers untuk bisa bagaimana menuntut wartawan yang bertugas di lapangan maupun redaktur yang ada di kantor dan pimpinan redaksi untuk bisa lebih berinovasi dalam tanda kutip bersaing dengan media sosial yang kita diharapkan di era disrupsi. Maka tuntutannya adalah bagaimana kami teman-teman wartawan ini menyajikan informasi yang aktual tentu saja, yang ada bedanya begitu, beda taste rasanya dengan media sosial. Karena kalau di media sosial sampai hari ini siapa yang mau ngontrol begitu, seenaknya mereka bisa memfoto, memvideo, kemudian diunggah seenaknya. Sementara kita teman-teman jurnalis
dihadapkan pada situasi yang ini harus bisa menjawab semua tantangan itu. Bisa bagaimana berita hoax sekarang beredar begitu kan. Dan kita harus bisa menjawab semua itu dengan patokan kita, dasar kita, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 dan Kode Etik Jurnalistik. Karena profesi kita sebagai wartawan ini adalah profesi begitu. Oke, baik, terima kasih Mas Dedi. Nanti kita juga akan bertanya kepada Pak Abdul Aziz terkait apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Happy dan juga Mas Dedi tentang persaingan media cetak yang luar biasa ini ya Pak Abdul Aziz. Ini kayaknya saya kalau melihatnya, saya mohon maaf ini kayaknya wartawan itu kalau yang benar-benar wartawan memang memberikan informasi yang detail ya kan, emang memberikan informasi yang Mencerahkan, mengedukasi begitu. Mengedukasi. Beda dengan wartawan-wartawan yang secara abal-abal. Nanti kita akan mau minta pendapatnya Pak Abdul Aziz, tapi setelah jeda berikut ini. Siap.